Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah artinya kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Bahwa manusia mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, itu juga dapat disebut dengan free will. Aliran Qadariyah merupakan aliran tertua dalam Islam. Aliran Qadariyah muncul disebabkan oleh gejolak politik yang ada pada dinasti Umayyah I, yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Orang-orang yang menganut aliran Qadariyah merupakan sebuah kelompok yang meyakini bahwa seluruh perbuatan manusia terwujud karena ada kehendak serta kemampuan manusia itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah aliran Qadariyah. Sejarah perkembangan aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah pertama kali dikenalkan dan disebarkan oleh dua tokoh pendirinya, yaitu Ma'bad al-Jawhani dan Ghailan al-Dimashqi pada tahun 70 Hijriah di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Latar belakang munculnya aliran Qadariyah adalah sebagai sebuah isyarat di mana para penganut paham ini menentang kebijakan politik yang diterapkan oleh Bani Umayyah karena dianggap kejam. Ketika Bani Umayyah membunuh orang, mereka mengatakan bahwa pembunuhan tersebut telah ditakdirkan oleh Allah dan alasan tersebut menjadi topeng bagi Bani Umayyah untuk melakukan kekejaman lainnya. Oleh karena itu, aliran Qadariyah ini ingin membatasi qadar tersebut. Para penganut aliran Qadariyah mengatakan bahwa Allah bersikap adil. Oleh karena itu, Allah akan menghukum orang-orang yang bersalah serta memberikan ganjaran berupa pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Ketika pertama kali dikenalkan pokok-pokok pemikirannya, aliran Qadariyah pun segera mendapat pengikut yang cukup banyak, sehingga Khalifah pun segera mengambil tindakan dengan alasan untuk ketertiban umum. Ma'bad sebagai tokoh pendiri aliran Qadariyah serta beberapa pengikut akhirnya ditangkap, sedangkan Ma'bad sendiri dihukum mati di Damaskus. Setelah peristiwa penangkapan tersebut, pengaruh dari aliran Qadariyah pun mulai surut. Usai Ma'bad meninggal dunia karena dieksekusi, Ghailan pun melanjutkan penyebaran aliran Qadariyah kepada para penduduk kota di Damaskus. Ayah dari Ghailan pernah bekerja pada Khalifah Utsman bin Affan. Ketika penyebaran aliran Qadariyah di Damaskus tersebut, Ghailan pun segera mendapatkan tantangan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi, setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, Ghailan lantas kembali melanjutkan penyebaran aliran Qadariyah hingga akhirnya ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Hisham ibnu Malik. Sebelum Ghailan dieksekusi mati, muncul sebuah perdebatan antara Ghailan dengan Auza'i yang dihadiri pula oleh Hisham. Sebagian dari para penganut Qadariyah mengatakan bahwa seluruh perbuatan manusia yang baik asalnya dari Allah, sedangkan untuk perbuatan manusia yang jelek tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Atas paham tersebut, aliran Qadariyah dikatakan sebagai Majusi, sebab para penganut aliran Qadariyah mengatakan bahwa ada dua pencipta, yaitu pencipta kebaikan serta pencipta keburukan. Kedua konsep penciptaan tersebut sama seperti dengan ajaran dalam agama Majusi atau Zoroaster yang menjelaskan mengenai kedua konsep penciptaan tersebut sama seperti dengan ajaran dalam agama Majusi atau Zoroaster yang menjelaskan mengenai adanya dewa terang, kebaikan dan siang. Dewa terang disebut sebagai Ahura Mazda dan dewa keburukan gelap serta malam disebut sebagai Ahriman atau Amramayuni. Pendapat aliran mengatakan bahwa sebenarnya tokoh yang mengembangkan aliran Qadariyah bukanlah Ma'bad, akan tetapi seorang penduduk Irak yang awalnya beragama Kristen lalu masuk Islam. Akan tetapi
Pada akhirnya ia kembali ke agama Kristen. Dari orang Irak tersebutlah Ma'bad dan Ghailan mengambil pemikirannya. Aliran Qadariyah diperkarakan sebagai sebuah pemikiran yang bidah karena dua perkara. Perkara pertama, karena adanya pengingkaran pada ilmu Allah yang telah mendahului suatu kejadian. Sementara perkara kedua, karena munculnya pernyataan bahwa manusia sendirilah yang memiliki kuasa penuh untuk mewujudkan seluruh perbuatannya. Namun paham Qadariyah yang murni kini telah punah, akan tetapi masih dapat dijumpai deviasi-deviasi pada masa kini, di mana beberapa orang tetap meyakini bahwa perbuatan seorang makhluk adalah kemampuannya dan ciptaan dari makhluk itu sendiri. Meskipun saat ini deviasi dari aliran Qadariyah telah menetapkan bahwa Allah telah mengetahui segala perbuatan hambanya sebelum itu terjadi. Pada masa kini, Al-Qadariyah telah sepakat bahwa Allah Maha mengetahui segala hal, mengetahui segala perbuatan hamba-hambanya sebelum hambanya melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi masih ada beberapa yang berselisih mengenai salafus sholih, yaitu dengan menyatakan bahwa perbuatan dari manusia adalah hasil dari kemampuan serta ciptaan manusia itu sendiri. Adapun pemikiran-pemikiran aliran Qadariyah, yang pertama yaitu melawan kezaliman dengan tangannya sendiri. Aliran Qadariyah memiliki pandangan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran serta melawan kezaliman dengan tangannya masing-masing. Paham ini memiliki keyakinan bahwa Allah telah memberikan daya serta kekuatan pada manusia untuk melawan kezaliman. Dan yang kedua, keadilan dari Allah berasal dari kehendak bebas. Pokok pikiran kedua dari aliran Al-Qadariyah adalah manusia diciptakan oleh Allah dengan kehendak yang bebas. Oleh karena itu, manusia memiliki kemampuan yang mandiri untuk dapat memutuskan perbuatan apa yang akan dikabulkan. Pemikiran dari aliran Qadariyah tersebut didasari oleh alasan bahwa Allah telah memberikan pilihan pada manusia untuk melakukan kebaikan serta keburukan, beriman maupun menetapkan pada kekafiran. Oleh karena itu, manusia akan diyakini diberikan pahala maupun diganjar atau dosa sesuai dengan pilihannya masing-masing. Para penganut aliran Qadariyah ini bersandar pada salah satu firman Allah, yaitu surat Al-Kahfi ayat 29 yang memiliki arti, barang siapa yang menghendaki untuk menjadi orang beriman, maka berimanlah, dan barang siapa yang menghendaki untuk menjadi orang kafir, maka kafirlah. Itulah dua pokok pikiran yang dipercaya oleh aliran Qadariyah. Tokoh pendiri aliran Qadariyah. Tokoh yang berperan sebagai pendiri aliran Qadariyah ialah Ma'bad al-Juhani serta Ghailan al-Dimashqi. Nama pertama, yaitu Ma'bad al-Juhani, tercatat lebih senior dibandingkan nama kedua. Ma'bad al-Juhani lahir di Basrah dan wafat pada 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ia termasuk dalam generasi tabi'in. Ma'bad dikenal pun sebagai seorang ahli hadis. Sedangkan Ghailan lahir di Damaskus dan dikenal sebagai seorang orator sekaligus ahli debat. Ghailan wafat pada tahun 105 Hijriah atau 722 Masehi. Aliran Qadariyah dipelopori oleh kedua tokoh tersebut mulai muncul usia adanya pergantian kekhalifahan Rasyidin di dinasti Umayyah. Tepatnya pada era usai terjadi perpecahan umat Islam karena Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh, lalu Muawiyah bin Abu Sufyan naik tahta dan menjadi khalifah pertama di dinasti Umayyah. Pada masa itu, banyak masyarakat muslim yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah karena dinilai bertolak jauh dari masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Muawiyah sebagai khalifah sering kali memojokkan para oposisi politiknya, bahkan atas kuasa dari anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah dan cucu Rasul serta Husain bin Ali dibantai di Karbala. Pada kekhalifahan Muawiyah pula, para penganut aliran Qadariyah diburu habis-habisan, para tokoh dipenjara hingga dihukum mati karena aliran Qadariyah berbeda pandangan dengan aliran Jabariyah yang saat itu memiliki pandangan yang sama dengan Muawiyah. Baik, sekarang saya di sini akan membacakan materi tentang Al-Jabariyah. Pengertian dari aliran Jabariyah sendiri adalah, secara bahasa Jabariyah
berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya, setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan, dan dengan kehendaknya manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat. Manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majibur. Sejarawan Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu, para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Tokoh yang mendirikan aliran ini adalah Jahm bin Safwan, Al-Ja'ad bin Dirham, Husain bin Muhammad Al-Najjar, Dirar ibn Amr. Sejarah munculnya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah lahir di Khurasan, Persia dengan tokohnya bernama Jahm bin Safwan. Nama lain dari Jabariyah adalah Jahmiyah yang dinisbahkan kepada nama Jahm bin Safwan. Sebenarnya aliran ini dicetuskan pertama kali oleh Ja'ad bin Dirham, barulah kemudian diteruskan oleh Jahm bin Safwan karena pahamnya yang serba pasrah. Khalifah pertama dari dinasti Umayyah Muawiyah bin Abu Sufyan mempolitisasinya, sehingga Jabariyah jadi aliran yang memperoleh dukungan pemerintah Daulah Umayyah. Terdapat sejumlah tokoh aliran Jabariyah yang berpengaruh dalam sejarah pemikiran ilmu kalam. Dari pemikiran tokoh-tokoh itu, aliran Jabariyah terbagi menjadi dua paham. Pertama, Jabariyah ekstrim yang dipelopori Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan. Sementara yang kedua, Jabariyah dipelopori Jabariyah moderat yang dipengaruhi oleh An-Najjar dan Ad-Dinar. Pemikiran para tokoh itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan. Ja'ad bin Dirham adalah pencetus awal aliran Jabariyah. Setelah diusir dari Damaskus, Ja'ad pindah ke Kufah dan meneruskan ajarannya. Salah satu muridnya adalah Jahm bin Safwan yang menjadikan aliran Jabariyah kian populer di kalangan umat Islam pada kala itu. Menurut Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan, manusia adalah makhluk yang tak memiliki kehendak apapun. Allah yang mengendalikan segala perbuatan manusia. Aliran Jabariyah ekstrim dari kedua tokoh ini meyakini fatalisme dan manusia adalah sosok pasif dalam kehidupan dunia. Selain itu, aliran Jabariyah ekstrim juga berpandangan bahwa surga dan neraka tidaklah kekal. Menurut pendapat mereka, yang kekal di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika surga dan neraka juga kekal, maka keduanya akan memiliki sifat Allah yang maha kekal. Adapun tokoh yang kedua adalah An-Najjar dan Ad-Dirar. Husain bin Muhammad An-Najjar dan Dirar bin Amr sebenarnya juga meyakini bahwa Allah memang mengendalikan semua perbuatan manusia. Namun, ia berpendapat manusia pun memiliki peran dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Pendapat kedua tokoh tersebut berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran berikut ini. Allah lah yang menciptakan kamu, yang kamu kerjakan. Quran Surat As-Saffat. Dalam Surat Al-Balad ayat 10, Allah juga berfirman, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan dan keburukan. Manusia bebas memilih jalan yang mana. Quran Surat Al-Balad ayat 10. Menurut pendapat mereka, jika manusia tidak memiliki kehendak bebas sama sekali, maka akan sangat tidak adil jika manusia diganjar dosa atas perbuatan buruknya atau memperoleh pahala atas amalan baiknya. Pemikiran An-Najjar dan Ad-Dirar melandasi perkembangan kelompok Jabariyah moderat yang tidak serta-merta menganggap manusia mutlak tunduk pada takdir, melainkan juga berpartisipasi dalam memutuskan segala perbuatannya. Adapun pengaruh pola pikir Jabariyah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pengaruh negatif yang dihasilkan oleh aliran ini, bahwa paham manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan apapun menyebabkan manusia menjadi apatis.
menjalani hidup dengan rasa pesimis karena menganggap semuanya telah ditakdirkan sejak zaman azali. Tidak ada gunanya berusaha karena manusia hanya terpaksa melakukan sesuatu. Manusia beraliran ini menjadi malas, tidak kreatif, menyerah sebelum bertanding, dan putus asa. Selain itu yang lebih berbahaya adalah selalu menyalahkan Tuhan untuk semua perbuatan buruk yang mereka lakukan. Selain itu, mereka selalu mencari kambing hitam dari setiap kegagalan dan kesalahan yang mereka lakukan. Semua kekeliruan ini berasal dari pemikiran bahwa manusia diibaratkan benda mati. Sebagai benda mati, tentu saja tidak mampu melakukan apapun. Padahal, jelas manusia adalah benda hidup yang memiliki akal dan kebebasan, serta kemampuan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat aliran Jabariyah ini ditentang oleh Muhammad Abduh. Menurutnya, kekuatan alam yang membatasi kemampuan dan kekuasaan manusia membuat manusia sadar bahwa di alam wujud ini terdapat suatu kekuatan yang lebih tinggi yang tak dapat dijangkau oleh kekuatan manusia dan di balik usahanya masih ada kekuasaan yang tak dapat ditandingi oleh kekuasaan manusia. Dalam kedua ungkapan itu dapat dipahami bahwa kekuatan-kekuatan yang memiliki kebebasan manusia adalah kejadian-kejadian alami. Kejadian-kejadian alami ini berlaku sesuai dengan sunnah Allah, hukum alam yang diciptakan sesuai dengan pengetahuan dan kehendaknya. Muhammad Abduh dalam memahami qada dan qadar berbeda dengan pemahaman yang berlaku di masyarakat. Menurutnya, kedua istilah itu tidak membatasi kebebasan manusia dalam kehendak dan perbuatan. Qada mengabarkan kaitan yang terdapat antara pengetahuan Tuhan dengan sesuatu yang diketahui, dan pengetahuan menggambarkan keadaan terbuka atau inkisyaf dan tidak mengandung arti paksaan. Sedangkan qadar mengabarkan terjadinya sesuatu sesuai dengan pengetahuan Tuhan, dan pengetahuan bukanlah pengetahuan kalau tidak sesuai dengan yang terjadi dalam kenyataan. Jika tidak, yang ada adalah ketidaktahuan atau ketidaknyataan, dan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dihubungkan dengan perbuatan manusia, Muhammad Abduh menjelaskan bahwa pengetahuan Tuhan mencakup segala apa yang akan dibuat manusia sesuai dengan kemampuannya sendiri. Tuhan tahu bahwa pada suatu waktu seorang akan berbuat baik, maka akan diberi pahala, sedangkan lain waktu akan berbuat buruk, karenanya layak mendapatkan hukuman. Sesuai perbuatan tersebut terjadi dengan daya atas pilihannya sendirian, tak terdapat suatu apapun dalam pengetahuan Tuhan yang membuat manusia kehilangan kemampuan untuk memilih apa yang dia kehendaki. Segala yang ada dalam pengetahuan Tuhan mesti terjadi karena pengetahuan Tuhan mengabarkan kenyataan al-waqi' dan kenyataan tidaklah berubah. Jelas bahwa manusia dalam pendapat Muhammad Abduh berbuat atas pilihannya sendiri. Tuhan semenjak azal mengetahui pilihan itu, dan karena hal itu adalah kenyataan, maka tidak boleh tidak mesti terjadi. Dengan demikian, qada dan qadar dalam pemahaman Muhammad Abduh tidak membatasi kebebasan manusia dalam kehendak dan perbuatan. Jika mencermati pemikiran Muhammad Abduh di atas, maka makin jelaslah bahwa pemahaman orang-orang Jabariyah ekstrim adalah keliru. Adapun materi terakhir yang saya akan sampaikan adalah perbedaan dari aliran Qadariyah dan Jabariyah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kedua paham Qadariyah dan serta Jabariyah ini saling bertentangan. Sehingga pada masa dinasti Umayyah yang cenderung memiliki paham Jabariyah, para penganut aliran Qadariyah ini diburu, dipenjarakan, serta beberapa dihukum mati. Di antara kedua aliran tersebut, berikut adalah perbedaan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Yang pertama, aliran Qadariyah. Paham Qadariyah merupakan paham yang mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan maupun kekuasaan untuk melakukan atau memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Pada aliran Qadariyah, para penganutnya percaya bahwa Allah menciptakan manusia
menjadi hal krusial yang dimiliki oleh manusia dan membuat manusia dapat berpikir untuk melakukan sesuatu yang baik maupun yang buruk. Aliran ini percaya bahwa manusia diberi kebebasan dan Allah memberikan ganjaran pada setiap perbuatan manusia berdasarkan keputusan yang diambil oleh manusia, bukan karena kehendak Allah semesta. Yang kedua, aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah memiliki pemahaman yang berbanding terbalik dengan aliran Qadariyah. Aliran Jabariyah mempercayai bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dan menentukan sendiri perbuatannya, baik itu dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Sebab segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Dalam paham aliran Jabariyah, manusia ini diibaratkan seperti wayang kulit yang peran gerak-gerik hingga waktu kapan ia muncul dan tenggelam telah ditentukan oleh dalang. Para penganut aliran Jabariyah memiliki dalil yang diambil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat 17. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia digambarkan seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena pemahaman tersebut, pada masa aliran Jabariyah hadir atau muncul, banyak manusia berbuat maksiat dan berbuat dosa lain. Sebab mereka percaya bahwa mereka akan tetap masuk surga, karena mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perbuatan manusia yang mereka lakukan bukanlah pilihannya, akan tetapi termasuk dalam kehendak Allah. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa jika Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin muncul suatu kemaksiatan atau keburukan. Aliran Jabariyah pun dianggap sama ekstrimnya, bahkan paham ini melatar belakangi hadirnya aliran Qadariyah, di mana dua tokoh aliran Qadariyah menentang anggapan dari petinggi Bani Umayyah yang membunuh orang-orang dengan alasan bahwa perbuatannya adalah kehendak dari Allah. Namun saat ini, baik aliran Jabariyah maupun aliran Qadariyah, murni keduanya telah sama-sama musnah, akan tetapi masih muncul paham-paham serupa yang telah berkembang dari dua aliran tersebut. Itulah penjelasan mengenai aliran Qadariyah mulai definisi, pokok pemikiran, tokoh pendiri, hingga sejarahnya. Terima kasih. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi Qadariyah dan Jabariyah ini adalah dalam kajian sejarah pemikiran dan peradaban Islam, salah satu pembahasan mengenai pemikiran yang berkembang ialah firqah Qadariyah dan Jabariyah, di mana pemikiran dari kedua aliran itu muncul dan berkembang di masa pemerintahan Bani Umayyah. Adapun Qadariyah merupakan aliran yang meyakini bahwa manusia memiliki kudrah untuk bertindak, memilih, berbuat dan berkehendak tanpa ada campur tangan Allah. Aliran ini dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani dan Al-Ghailan ad-Dimashqi pada abad 70 Hijriah di Basrah, Irak. Aliran yang diyakini menjadi respon atas pemikiran kebebasan tersebut adalah Jabariyah. Firqah Jabariyah memiliki makna bahwa makhluk tidak memiliki masyiah dan istiha'ah untuk menjalani roda kehidupan, melainkan hanya menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan. Tokoh aliran ini adalah Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Muncul aliran ini bersamaan dengan Qadariyah, namun ada juga riwayat lain yang menyebutnya muncul pada abad kedua Hijriah di Khurasan, Persia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.